Kids Philadelphia, Light of the Nation Kids. Selamat datang di channel Sekolah Minggu Lion Kids Philadelphia. Saatnya memuji Tuhan. Haleluya. Salam anak-anak, salam damai sejahtera buat kita semua. Lion Kids Philadelphia, Light of the Nation Kids, berakar dalam firman, bertumbuh dalam iman, berbuah untuk Tuhan, dan menjadi berkat. Haleluya. Bertemu lagi dalam channel Gereja Anak Philadelphia. Kita siapkan hati kita masuk hadirat Tuhan. Kita angkat lagi pujian kita, masuk Tuhan Maha Kudus. Dengan darah anak domba, ku masuk dengan hati tulus, menyembah yang Maha Kuasa. Ku dengan darah anak domba, ku masuk dengan hati tulus, menyembah yang Maha Kuasa. Ku Yesus, terima
ku sembahmu, ku menyembahmu, ku sembahmu, ku menyembahmu, ku sembahmu, ku Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus buat waktu dan kesempatan yang masih Tuhan percayakan buat kami. Kiranya Tuhan, apa yang Tuhan sudah berikan buat kami guru-guru Tuhan, kiranya semuanya membawakan kebaikan buat anak sekolah minggu. Kami percaya Tuhan Yesus, walaupun tidak bisa bertemuan dengan anak-anak Tuhan, tapi kasih-Mu mengalir Tuhan. Biarlah Bapa lewat video channel ini Tuhan Yesus, kiranya anak-anak sekolah minggu GPD yang ada di Medan Tuhan, dalam perlindungan-Mu, Engkau memberkati mereka. Berkati kami Tuhan, guru-guru dan pengalaman. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami akan mulai ibadah kami pada pagi ini. Biar Tuhan berikan sukacita yang luar biasa. Haleluya. Amin. Kita memuji Tuhan dengan satu lagu, Aku Tentara Tuhan. Semuanya bangkit bernyanyi. Kita akan nyanyikan lagu Aku Tentara Tuhan. Aku tentara Tuhan, berperang bersama Dia. Tanganku dilatih, ku dapat kemenangan. Aku tentara Tuhan, berperang
Siapkan hati kita, telinga kita untuk mendengar firman Tuhan. Puji Tuhan. Sebelumnya kita doa dulu buat firman Tuhan. Kita berdoa, semua lipat tangan dan tutup matanya. Tuhan Yesus, terima kasih. Biarlah pujian dan penyembahan kami bisa menyenangkan hati Tuhan. Dan sebentar kami mau duduk manis. Biarlah Engkau berfirman, dengan firman-Mu kami semua diberkati. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom teman-teman, selamat pagi. Bertemu lagi dengan Beshi di Lion Kids Philadelphia, Light of the Nation Kids. Berakar dalam firman, bertumbuh dalam iman, berbuah untuk Tuhan, dan menjadi berkat. Haleluya. Oh ya teman-teman, hari ini kita mau dengar cerita tentang Daniel. Ada yang tahu? Semua pasti pernah dengar cerita tentang Daniel. Daniel adalah seorang yang taat, jujur, dan suka berdoa. Tapi ada singa. Singa itu ngeri loh. Dia suka makan manusia. Tapi dia tidak mau makan Daniel. Wah, kira-kira kenapa ya? Pasti penasaran kan? Mari kita tonton kisahnya. Daniel adalah seorang pejabat tinggi negara di pemerintahan Raja Darius. Daniel adalah seorang yang taat, percaya kepada Tuhan, dan suka berdoa. Raja Darius adalah seorang raja yang bijaksana. Raja Darius juga mengasihi Daniel. 3 pejabat tinggi di kerajaan Raja Darius. Mereka adalah orang yang membenci Daniel. Mereka cemburu kepada Daniel. Mereka tidak suka melihat Daniel, karena Daniel adalah orang yang suka bergaul kepada Tuhan. Singa adalah binatang yang mengerikan. Singa suka memakan manusia. Ayo, siapa yang takut kepada singa? Daniel adalah seorang pejabat tinggi di kerajaan Raja Darius. Dia adalah orang yang setia, benar, dan suka berdoa. Daniel juga berdoa kepada Tuhan 3 kali sehari. Raja Darius senang kepada Daniel. Oleh karena itu, Raja Darius berencana untuk menjadikan Daniel sebagai pejabat yang paling tinggi di kerajaannya. Tetapi para pejabat tinggi lainnya tidak menyukai Daniel. Mereka cemburu kepada Daniel, sehingga mereka berencana untuk menyusun rencana jahat menjatuhkan Daniel. Lalu para pejabat itu membujuk Raja Darius. Mereka mengeluarkan surat dan perintah untuk menghukum orang yang tidak menyembah kepada raja. Ketika Daniel menyembah kepada Tuhan, para pejabat tersebut melaporkan Daniel kepada Raja Darius. Mereka menyusun rencana yang sangat jahat untuk Daniel. Oleh karena itu, dengan rencana yang dibuat oleh ketiga pejabat tersebut, Raja Darius menjadi sedih karena Daniel yang dikasihinya harus dihukumnya. Karena Raja Darius harus berlaku bijaksana. Akhirnya Daniel dilemparkan ke dalam gua singa. Raja berkata agar Tuhan menyelamatkan Daniel. Raja berharap Daniel diselamatkan oleh Tuhan. Di dalam gua, Daniel berdoa kepada Tuhan. Lalu Raja menutup pintu gua singa itu sehingga tempat itu menjadi sangat gelap. Menakutkan. Tiba-tiba Allah mengirimkan malaikatnya untuk menutup semua mulut singa-singa tersebut. Keesokan harinya, Raja Darius bersuka cita karena Daniel yang dikasihinya tidak dilukai oleh singa-singa itu. Lalu Raja Darius melemparkan ketiga para pejabat tinggi ke
dalam gua singa karena telah berbuat jahat kepada Daniel. Akhirnya Raja Darius memerintahkan semua rakyatnya yang ada di dalam pemerintahannya harus menyembah kepada Allahnya Daniel. Dan Daniel menjadi pejabat yang paling tinggi di kerajaan Raja Darius. Dan dia menjadi pejabat yang dikasihi oleh Tuhan dan oleh Raja Darius. Oke adik-adik, kita sudah menyaksikan kisah tentang Daniel. Daniel adalah seorang pribadi yang taat, percaya kepada Tuhan, setia dan jujur. Dia juga suka berdoa loh. Wah, ternyata ada yang cemburu dengan Daniel sehingga Daniel ingin dijatuhkan. Tapi karena Daniel orang yang setia kepada Tuhan, bergaul dengan Tuhan, dia tidak takut dengan orang yang cemburu dengan dia. Maka Tuhan membela Daniel. Sedangkan orang yang cemburu dengan Daniel, wah, mereka mendapat hukuman karena tidak mau bergaul dengan Tuhan Yesus. Dan Daniel juga memiliki sifat suka berdoa. Ayo adik-adik, siapa yang suka berdoa? Mari kita ikuti seperti Daniel. Dia suka berdoa kepada Tuhan, dia berlindung kepada Tuhan, sehingga Tuhan menjaga dan melindungi Daniel setiap saat. Maka adik-adik, karena pandemi seperti ini, kita harus suka berdoa, berlindung dan bergaul kepada Tuhan. Maka Tuhan pasti akan menjaga dan melindungi kita. Terima kasih. Sampai di sini dulu kisah Daniel yang sudah kita saksikan. Sampai jumpa kembali di ibadah minggu depan ya adik-adik. Adik-adik, ayat hafalan kita di minggu ini adalah tetaplah berdoa yang ada di 1 Tesalonika 5 ayat 17. Ingat ya, 1 Tesalonika 5 ayat 17. Tetaplah berdoa. Tetaplah berdoa seperti Daniel. Teman-teman, kita sudah menonton kisah tentang Daniel kan? Sekarang mari kita berdoa. Doa dengan glory ya. Tutup matanya dan lipat tangannya. Tuhan Yesus berkati semua yang sudah menonton video ini. Dan yang sakit Tuhan sembuhkan. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Oke adik-adik, kita jumpa lagi di tim kreativitas di sekolah minggu kita. Hari ini kita mau membuat seperti ini ya. Kita mau membuat kertas doa. Dan di dalam kertas ini kita bisa tulis ayat hafalan kita setiap minggunya. Tapi khususnya hari ini kita akan tulis untuk ayat hafalan kita di ibadah minggu ini. Seperti ini ya contohnya. Jadi sebelumnya kakak akan kasih tahu peralatan yang harus kita sediakan. Pertama adalah kertas HVS putih, kedua gunting, pensil, dan spidol. Oke, sekarang kita akan mencoba ya untuk membuatnya. Pertama-tama kita akan ambil selembar kertas HVS putih. Lalu kertas ini kita lipat menjadi dua seperti ini. Semua bisa melihat kan? Menggambar tangan kakak di kertas ini. Adik-adik boleh gunakan spidol atau gunakan pensil, tapi kakak akan gunakan pensil. Keren, sudah jadi. Sekarang kakak akan mengguntingnya. Yang rapi ya adik-adik. Adik-adik, apabila adik-adik belum bisa untuk menggunting, kalian boleh minta bantuan kakak, teman, ataupun papa, mama di rumah ya saat kalian menonton video ini.
jadi deh. Oke, seperti ini hasilnya dan kalian buka di dalamnya. Sekarang di dalamnya kita bisa isi seperti ayat yang sudah kita lihat ini. Hari ini ayat hafalan kita apa? Ayat hafalan kita adalah tetaplah berdoa. Ada di mana? Ada di 1 Tesalonika 5 ayat 17. Bunyinya apa? Tetaplah berdoa. Oke, sudah jadi. Ini ya hasil punya kakak. Kita bisa lihat adik-adik bisa rumah ada alat warna, ada kertas manila, kalian boleh warnain yang ada di belakangnya. Tapi ini kakak nggak warnain. Nanti ini bisa kalian letakkan di pembatas Alkitab, Oke, sekarang sudah selesai.